panas. 12 derajat itu 12 derajat itu panas buat orang Punta Arenas. Luar biasa. Lihat, sampai keringetan, lepas baju, jaket semua. Mata mulur, aku nang kene deman ngono wong lek tinggal di tempat yang dingin ini ya. Nggak tahan panas. Mereka ke Indonesia, ke Bali ya semaput loh, nang Surabaya ya selesai. Oke, jadi benernya kita mau beli tiket lihat penguin di Isla Magdalena. Jadi benernya kalau ada punya kartu yang untuk orang yang warga Punta Arenas, itu ada diskonnya sampai $30. Jadi $85 tinggal $50. Jadi jauh lebih murah gitu loh. Aku sampai chat followerku semua yang ada di sini. Ada datang satu dan dia sudah bantu. Dia pakai tiketnya temannya, tapi temannya nggak datang. Yang di tiket ngomong nggak bisa, harus sama orang yang punya tiket. Kemudian akhirnya cari cara. Terus akhirnya kita tanya orang-orang ada di tempat tiket tadi, ada nggak ya orang Chile gitu, ada orang lokal yang punya tiket dan mau ke Isla Magdalena. Terus ketemu sama nih. Hola Damian. Estoy grabando, ¿está bien para ti? Jadi Damian ini yang akhirnya bantu aku. Mi Salvador. Dia dari Santiago tapi kerja di sini Punta Arenas sudah 3 bulan dan dia punya kartunya residensia Punta Arenas. Pas banget detik-detik terakhir udah mau tutup tiketnya, akhirnya dia datang karena mau beli. Terus aku tanya, bisa tolong beliin nggak ke Isla Magdalena? Dia ngomong, "Loh, aku juga mau sana." Mau langsung berangkat lah bareng. Wah, bener-bener luar biasa ya, nggak nyangka loh, bener-bener nggak nyangka. Tapi sebenarnya kalau di Punta Arenas itu memang memberanikan diri aja. Sebenarnya nggak di Punta Arenas, aku ngomong sih di seluruh dunia ya. Karena kalau misalnya aku ada di tempatnya si Damian, terus ada orang yang juga membutuhkan hal yang sama, aku juga akan melakukan hal yang sama kok. Maksudnya aku ya bakal beli gitu aja langsung. Kalau aku bisa bantu pasti bantu. Jadi sebenarnya jangan takut untuk bertanya. Oke, jadi sekarang kita udah OTW ke Isla Magdalena, yaitu Pulau Magdalena. Itu sekitar 2 jam dari Punta Arenas. Jadi benar ada 2, Isla Marta, Pulau Marta dan Pulau Magdalena. Yang akan kita pergi adalah Isla Magdalena dan itu full dengan penguin, ada ribuan penguin. Dan khususnya di bulan Desember dan Januari adalah bulan di mana penguin itu akan melahirkan. Jadi nanti semoga kita bisa ketemu penguin-penguin kecil. Nggak boleh sentuh ya penguinnya. Jadi dulu ada cerita bahwa orang-orang yang dulu ke sana, mereka ikut tur terus nyentuh penguinnya, terus penguinnya takut. Jadi sempet kejadian kayak gitu, turnya sempet nggak boleh orang-orang nyentuh. Terus penguinnya ketakutan dan penguinnya sempat pergi dari Isla Magdalena tersebut selama bertahun-tahun. Lama banget dia nggak balik-balik. Terus ini akhirnya kembali lagi dan akhirnya dibuat aturan bahwa tur nggak boleh nyentuh penguin apapun. Semua tur. Wah, ini benar-benar dingin banget ya. Jadi kalau bisa dilihat ini semua orang pakai jaket. Ini dinginnya kerasa banget sih. Jadi 10 derajat bisa ini. Se puede. El capitán. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Me llamo Sony. Un gusto. Está bien. Hola. Wow. Esta es la mejor experiencia que tú vas a vivir acá en Patagonia, Ya. porque esta es la aventura de navegar Ajá. con el capitán acá, a bordo, Ya. y vas a ver pingüinos, pero garantizado hoy día. Wow. Qué bueno. Así que lo vas a Pero aprovechar. mucho pingüino, ¿no? Harto, mucho pingüino, harto. Y sus hijos. Oh, también, pingüinito. Wow. Así que te lo garantizo. Buena. Este es el puente, aquí es donde manda, aquí se manda todo para abajo. Claro. se gobierna. Y se gobierna. ¿Y no se puede tocar? No sé. En la primera regla no se puede tocar. Si alguien toca un pingüino, el tour se acaba y nos tenemos que devolver a Punta Arenas. O sea, ¿qué va a pasar si alguien toque el pingüino? Es que está contra la ley porque es un monumento natural. Ah. Si tú tocas un pingüino, básicamente nos llevan de vuelta. La persona que tocó el pingüino puede ir hasta detenido. Oh, ¿en serio? ¿Hasta ese punto? Así, ¿Detenido? De ese punto, sí. O sea, detenido al cárcel o Todo lo multa. que es parque nacional, monumento natural, no se puede romper las reglas. Wow. Se puede. Oh, es muy estricto, ¿eh? Súper estricto. Entonces, como ha pasado eso, como alguien tocó, Alguna vez pasó y se fue detenido. ¿cárcel o multa? Multa y cárcel. Chuta, ¿y cuántos días hablamos acá? ¿O cuántos meses? Meses. Meses. 6 meses más la multa para poder salir liberado.
No se puede tocar. No se pueden tocar los pingüinos, por favor. Vengan, disfruten con ellos, sáquenle fotos, convivan con ellos, estén un ratito, pero no los toquen. Porque a nadie le gustaría que le fueran a tocar a nadie a su casa. Claro. Porque esta es la casa de ellos. Cuidado. Cuidado, Muchas gracias Angelo. no hay ningún problema. Jadi bagi kalian yang mau ke Pulau Magdalena, Isla Magdalena, orang Indonesia yang ke Isla Magdalena pasti Punta Arena mau ke sana lihat penguin. Ingat nggak boleh pegang. Pegang, waduh masuk penjara bro, 6 bulan loh. Dan udah pasti dendanya kita udah pasti ngomong jutaan. Oke, jadi sekarang kita udah sampai di Pulau Magdalena, Isla Magdalena, dan benar-benar ketat ya. Jadi nggak boleh nyentuh penguin, nggak boleh nyentuh apapun benernya, binatang apapun yang ada di sini nggak boleh disentuh. Bahkan tiduran, mungkin kamu tidur di sini di tanahnya itu juga nggak boleh karena kita nggak tahu itu kayak ada apa di sana, dan takutnya kalau tiduran di tanahnya terus akhirnya kebawa ke kota nanti jadinya kayak penyakit baru. Nggak boleh bawa apapun maupun batu dan segala macem nggak boleh dibawa ya. Jadi bener-bener ini sangat ketat, jadi cuma jalan aja, dan itu pun jalan kayaknya nggak boleh berhenti lama-lama gitu loh. Jadi mari kita enjoy penguinnya. Mari kita jalan, ketemu penguin. Ada banyak juga loh. Airnya super bersih juga. Lihat airnya, kayak bening gini. Baunya bau ikan. Wah ini dia yang paling penasaran kayaknya. Katanya ada kemungkinan bahwa penguin akan mendekati kita karena penguin itu binatang yang sangat penasaran. Tapi kita nggak boleh nyentuh, nggak boleh. Oh itu jalan bareng. Bahkan katanya kalau kamu bawa tongsis, nggak boleh sampai dipanjangin gini tongsisnya. Karena itu juga bisa bikin mereka kaget dan itu bahaya. Nanti bisa jadi agresif. Oh ini datang. Wih, matanya merah loh. Jadi sayangnya benernya kalau mau lihat penguin gini, khususnya di Isla Magdalena, itu nggak bisa sendiri ya, maksudnya harus mau nggak mau harus tur gitu. Nggak ada yang kayak ikut kapalnya aja nggak usah ikut tur, nggak bisa. Jadi memang harus ikut tur. Cuma kalau yang ada satu lagi, Pinguino Rey, jadi kayak raja penguin ada di Porvenir. Kalau itu bisa sendiri, kamu nyewa mobil, kamu ke Porvenir, kamu nyetir ke sana bisa. Itu penguinnya katanya besar, tingginya bisa segini 1 meter lebih katanya. Jadi kalau di sini mau nggak mau harus ikut tur. Dan kalau kamu bisa kayak yang aku lakuin, cari orang lokal yang juga mau berangkat. Harganya jauh lebih murah. Tapi ya itu sih, memang cari orang lokal yang punya kartu birunya itu biar dapat diskon ya. Nggak tahu lagi nanti kalau berubah harga dan segala macem, berubah kebijakan. Cuma kalau nggak pakai kartu itu harganya $80, 85.000 peso Chileno. Jadi ternyata penguin itu nggak cuma harus tinggal di yang bener-bener es loh. Ini lumayan panas loh sini. Ini mataharinya kenceng juga. Dan ini anget. Ini pun mereka ya hidup-hidup aja. Jadi nggak kayak di film kartun-kartun Happy Feet. Nah ini bikin rumah. Jadi tinggal di dalam sana. Gali lubang terus mereka tinggal di dalam sana. Terus telurnya ya di sana, dalam sana juga. Bayangin kamu kerja di sini ya, jagain penguin. Menarik juga loh kerjaannya. Jadi kalau aku sih aku nggak nolak ya. Ngeliatin penguin tiap hari, jagain mereka. Oh ini. Dan ini penguinnya ada di seluruh pulau ya. Oke, jadi ini bisa dilihat ya. Nah, ini kan ada bulunya. Ini banyak bulu-bulunya mereka. Itu nggak boleh diambil. Kalau ketahuan bahaya. Nanti bisa kena denda, dan bisa ditahan segala macam. Jadi benar-benar nggak boleh ngambil apapun yang ada di sini. Jadi harus respect, harus patuhi ini peraturan. Walaupun kenang-kenangan dan kelihatannya kapan lagi gitu ya. Cuma nggak boleh. Dan bayangin nanti kena blacklist di negara Chile. Oh itu lewat. Oh nyebrang. Oh ternyata itu bayi penguin, oke. Jadi bayinya penguin kalau baru lahir bentuk anak ayam. Tapi lumayan besar dan warnanya abu-abu. Ini bukan penguin, salah. Kira penguin kabeh. Bukan. Ini apa, seagull. Mereka itu pertandingan happy aja ya, bisa aja. Ada yang sampai sana juga. Oh ini nyebrang. Oh
Kayak suara ketawa ya. Oh, itu anak penguinnya. Wow. Jadi ternyata juga ada yang udah mati gitu ya, itu mayatnya. Dan dibiarin gitu aja. Banyak juga yang udah mati. Tapi benar-benar sama penjaga penguinnya di sini. Itu benar-benar dibiarin dan biarkan alam yang ngurus semuanya. Nggak dikasih apa-apa, nggak diambil, nggak diurus apa-apa lah, nggak dikubur. Benar-benar alam yang ngatur semuanya. Ini nih yang kecil, yang baru lahir. Oh, máximo una hora, algo así. Para... Es una hora exacta. Ah. Y es por ley. Nos exige. Ah, es por ley. Sí. Por eso cuando yo decía las reglas, rompen las reglas, rompen la ley. Wow. ¿Y cuál es como la peor cosa que ha pasado acá con los turistas? La peor cosa es lo que te comenté, que trató una persona de sacarse una selfie tocando el pingüino, como abrazándolo. Ajá. O sea, abrazó al pingüino básicamente. Es como que te abrazo a ti, ¿Sí? como una selfie. Eso es como... Nos pararon el tour, tuvimos que devolvernos todos. Y la persona bajo gobernación marítima, y ahí ya justicia. Y... Chuta. Lo más terrible es para el resto de la gente que no tenía la culpa. Claro. Y se tuvieron que ver involucrados y devolvernos todos al barco. Eso fue lo más terrible. Ini 12 derajat itu panas buat orang Punta Arenas. Luar biasa. Lihat, sampai keringetan, lepas baju, jaket semua. Mata mulur, aku nang kene deman ngono wong lek tinggal di tempat yang dingin ini ya. Nggak tahan panas. Mereka ke Indonesia, ke Bali ya semaput tuh nang Surabaya ya selesai. Dame muchísimas gracias por tu ayuda. Bueno, un gusto conocerte. Cuando vaya a Indonesia, ahí está, ya tenía una casa. Muchas gracias, ahí vamos Claro, a estar directamente desde Punta Arenas, chiquillos. Ya, Vengan a conocer, maravilloso. Sí. Muchas gracias. Igualmente a ti. The next day. Oke, jadi ini sekarang udah jam 7 pagi. Sarapan dulu. Mau mencoba keberuntungan bisa dapat nggak kapal ke Porvenir untuk bisa lihat ujung dunia gimana. Benernya ada namanya lagi, yaitu Porvenir. Cuma terlalu jauh. Itu bener-bener di ujung ya. Itu udah, setelah itu udah nggak ada apa-apa lagi. Itu udah kutub selatan. Kalau udah di Punta Arenas mau ke ujungnya dunia katanya, itu ke Porvenir itu udah bisa dikatakan ujung dunia lah. Oke, siap-siap dulu, sarapan dan segala macam, terus kita berangkat. Oke, akhirnya kita dapat tiketnya ke Porvenir, untungnya aja. Jadi datang 2 jam setengah sebelum kapalnya berangkat dan masih ada sisa tiket yang dijual secara offline, jadi nggak semua dijual online. Harganya per orang $9 atau 150.000. Porvenir ternyata tidak cuma daerah atau kota yang letaknya ada di ujung dunia, tapi juga adalah ibu kota Tierra del Fuego atau daerahnya di Tierra del Fuego. Oke, region itu anggapannya kayak daerahnya lah. Di ibu kotanya adalah Porvenir. Ada apa di sana? Di sana benernya orang-orang kerja untuk gali oli. Sejarahnya ada yang namanya Ruta del Oro, yaitu rute emas. Jadi tahun 1800 akhir ditemukan emas di sana. Dan di sini di Punta Arenas dan Porvenir datang banyak orang Kroasia. Orang Kroasia yang punya uang, mereka mau ngambil emas itu. Makanya mereka datang ke Chile. Lebih tepatnya di Punta Arenas ada banyak orang Kroasia. Jadi keturunan Kroasia. Salah satunya adalah presiden sekarang di Chile. Dia namanya Gabriel Boric. Boric yaitu nama dari Kroasia. Bahkan ceritanya kakek buyutnya si Boric ini itu datang ke Chile tahun 1880-an untuk mau ngambil emas di Chile. Tapi gagal. Akhirnya mereka menetap di Chile dan ya udah. Mereka akhirnya menetap di sini. Dan ini kita mau berangkat 1 jam lagi. Jam 9.30 kapalnya. Ini sekarang udah jam 8-an. Dan ini ada banyak banget orangnya. Untung aja kita datangnya 2 jam setengah sebelumnya. Jadi antriannya itu nggak ada. Kita yang pertama pas beli. Mari kita ke Porvenir, kota paling selatan yang ada di dunia. Oke, sekarang kita udah mau naik kapal. Itu ya kapalnya. Ada orang naik sepeda juga. Ini udah ada banyak orang yang ngantri naik kapal. Di Porvenir barang-barang juga lebih mahal pastinya. Karena bayangin aja barang untuk nyampe ke sana harus ya truknya
cross nerknya harus naik ke kapal. Nanti kapal baru masuk ke toko-toko. Jadi Porvenir juga dikenal sebagai salah satu kota di Chile yang biaya hidupnya mahal karena biaya pengirimannya itu tinggi di sana. Dan lumayan banyak orang dari Argentina juga yang ke sana. Mungkin karena tertarik juga ya, karena Argentina dan Chile itu mereka membagi Tierra del Fuego itu terbagi menjadi dua, dari punyanya Chile dan Argentina. Jadi hubungan Chile dan Argentina di selatan itu mereka hubungannya baik karena mereka membagi banyak budayanya mirip. Tierra del Fuego yang diterjemahkan dari bahasa Spanyol itu adalah tanah api. Muncul di tahun 1520 di saat penjelajah Portugis Ferdinand Magellan yang memimpin ekspedisi Spanyol untuk mencari rute laut ke Asia. Saat kapal Magellan melewati ujung selatan Amerika Selatan yang sekarang dikenal sebagai Selat Magellan atau dalam bahasa Spanyol Estrecho de Magallanes, mereka melihat banyak sekali api unggun di sepanjang pantai pulau-pulau di sana pada malam hari. Api-api itu sebenarnya dibuat oleh suku asli seperti Selknam dan Yagan untuk menghangatkan diri di iklim yang sangat dingin. Karena pemandangan malam yang penuh cahaya api tersebut, Magellan akhirnya menamai wilayah itu Tierra del Fuego, yaitu tanah api. Jadi benernya kapal ini banyak orang juga karena orang-orang traveling ya. Jadi yang seru bagian kayak gini adalah kalau mau ke kutub selatan, anggapannya ke ujung dunia, yaitu yang namanya Ushuaia atau Puerto Williams, dan lewat jalur darat mereka bisa lewat sini. Jadi ketimbang naik kasak pesawat atau naik anggapannya kapal pesiar, mereka yang suka nyetir mereka bisa naik kapal kayak gini. Dan tadi juga dengar ada orang dari Prancis juga, jadi orang dari mana-mana ada. Kalau ada yang mau ke kutub selatan lewat jalur darat mereka bisa lewat sini. Terus nanti stay di satu kota kayak di Porvenir, stay kayak 1 malam 2 malam, terus lanjut lagi jalan. Jadi ini perjalanan dari Punta Arenas ke Porvenir itu 2 jam ya. Nanti berangkat 9.30, nyampe nya 11.30. Mari kita lihat apakah dia on time atau tidak. Sekarang udah jam 8.48. Você entende português, não? Sim, falo português. A gente esteve na Indonésia agora em julho e agosto. Julho e Passamos agosto. 3 semanas em Bali. Este ano? Sim, agora. Ah. Foi maravilhoso. Lombok, Nusa Penida, Chile. Gostou? Pô, maravilhoso. Maravilhoso, né? Acho que foi a melhor viagem da nossa vida. Como é que você fala em português tão bem? Eu aprendi português. Como, na Indonésia? Sim, pela internet, assim. Não acredito. Não. Eu gosto muito de aprender idiomas. Que bacana. Fala português, inglês, indonésio, Espanhol, italiano, francês. De onde você é? De qual cidade? Indonésia chamado uma cidade Surabaya. Fica em Java. Java. Exatamente. Da Bali, só 1 hora de avião. Sim. Aham. Isso. Ah, eu tava gravando. Desculpa. Sim? Tá vendo? Nenhum problema. Sim. Nenhum problema. Um prazer. Prazer. Um Eu prazer. sou Mano. Como? Meu nickname é Mano. Mano. Ah, Mano. Meu nome é Valdemar, mas o apelido é Mano. Ah, é você, Cláudio. Cláudia do Brasil. Ah, eu sempre tenho um dito que tem brasileiros em todas partes do mundo. É verdade. E como que é seu nome? Sony, Sony. um prazer. Sony. Sony. Como a televisão. Aí. como a Sony. Oke, jadi udah jam 9.33 dan ini kita udah jalan, udah berangkat. Ini bener-bener on time loh kapalnya, luar biasa. Mari kita berangkat ke Porvenir, 2 jam lagi nyampe. BTW ini anginnya kenceng banget dan ini super dingin ya. Ini jam 9 loh. Dan ini musim panas. Ini kalau malam pasti udah drop sampai ke 6-7 derajat atau 5 derajat. Dan kalau misalnya musim dingin, winter, waduh ini udah pasti semua salju. Ini pasti semua salju. Jadi kalau winter ini semua salju. Oke. Sekarang kita mau turun dari kapal dan aku ada follower di sini yang tinggal di Porvenir dan dia bakal jemput aku dan nanti kita bakal keliling-keliling sama dia. Wow, followerku ada dari sampai Porvenir, bro, dan jemput aku di sini. Jadi, aku di DM sama salah satu followerku dari Porvenir dan dia ngomong kalau aku ke Porvenir, dia bisa kasih aku tour di sekitar sana. Tanpa pikir panjang, langsung aku terima. Hola ya, un gusto. Bien, ¿y tú?
un gusto. Hola, Sony, un gusto. Marco, un gusto. Un gusto. ¿Y ya en qué trabajas tú? Yo soy profesora. Me vine el año 2019 a Porvenir y de ahí no me fui más. Oh, o sea, profesora del cole. Sí, del colegio. Hay un colegio que es un colegio municipal y el otro que es particular, Ya. sancionado. Y un liceo que también es municipal. Yo trabajo en el colegio municipal. Ah, pero hay 3 colegios entonces. Sí, hay 3. Porque leí que había un poco más de 5.000 personas, entonces... No, es más. Ah, es más. Sí. está desactualizado. Ah, está creciendo entonces por venir. Sí, por ejemplo, donde trabaja mi papá, hay como 800 personas. 800 personas. O igual harto, po. Sí, harto 800. Lo que pasa es que esas 800 personas son como población flotante. Sí. Que va y viene, que a veces vive en Punta Ah, Arenas. vive en Punta Arenas y luego viene ¿Y por qué trabaja su papá? O digamos para vivir en Porvenir por un mes. ¿Cuánto sale? Ahí. Para vivir más o menos, o sea, tampoco... 800, 1000 Ah, pesos. 700, 800 pesos. Sí, 1000 eso pesos. incluye arriendo y comida. ¿Y cuánto sale arriendo? 300 de ahí para arriba. 400, 500 y encuentra variados precios. Ah, mira. El Depende promedio, del sector y la calidad de la casa. Claro. Jadi ini adalah museumnya Selknam. Selknam adalah warga asli di Tierra del Fuego. Dan ini adalah pakaiannya mereka. Kayak gini dulu. Dan kalian bisa lihat di sini, Selknam. Itu orangnya besar-besar. Jadi ini adalah tinggi aslinya mereka. Tinggiku 176. Dan kalian lihat. Nah, aku aja cuma sampai bahunya. Itulah kenapa disebut Patagonia. Patagonia itu artinya pata, itu artinya kaki. Jadi saat orang Spanyol datang ke sini pertama kali, mereka itu pendek dan mereka saat datang ke sini nyampe besar-besar orangnya. Si orang Spanyol nyebutin Patagon. Itu artinya kaki yang besar. Itulah kenapa akhirnya daerah ini disebut Patagonia. Yaitu karena orang-orang asli sini orangnya itu tinggi besar. Jadi oleh karena itu disebut Patagonia. Orang Selknam sendiri diperkirakan sudah mendiami Tierra del Fuego selama ribuan tahun, setidaknya sejak 4.000 sampai 6.000 tahun yang lalu. Mereka adalah penduduk asli yang di saat itu adalah pemburu dan pengumpul nomaden. Ketika penjajah Eropa tiba pada abad ke-16, kontak awalnya mereka tidak ada keinginan untuk memusnahkan orang Selknam. Namun semuanya berubah drastis di abad ke-19. Penambang emas dan peternak dari Eropa, terutama dari Inggris dan Kroasia, masuk ke Tierra del Fuego karena di sana mereka mendapat berita bahwa terdapat banyak emas. Dan akhirnya tanah tradisional orang Selknam diambil alih untuk peternakan domba dalam skala yang besar. Dikarenakan sumber daya alam mereka yang hilang, akhirnya orang Selknam berburu domba, tetapi peternak menganggapnya pencurian. Akhirnya peternak Eropa membayar pembunuh bayaran untuk membunuh orang-orang Selknam. Ada laporan pemerintah lokal yang mengatakan bahwa mereka bersedia memberikan hadiah uang untuk setiap Selknam yang dibunuh, kadang dengan bukti seperti telinga, tangan, kepala, dan bahkan penis. Setelah itu, masuklah misionaris Katolik yang memindahkan dan mengadopsi orang-orang Selknam yang selamat ke dalam misi-misi agama. Yang sayangnya memaksa mereka meninggalkan bahasa, budaya, dan gaya hidup mereka. Pada akhirnya, di awal abad ke-20, populasi Selknam yang sebelumnya ribuan akhirnya turun drastis hanya menjadi ratusan. Dan akhirnya di tahun 1974, Angela Lloyd, salah satu orang Selknam murni terakhir, meninggal dunia. Dan sekarang sebenarnya masih ada keturunan campuran Selknam yang masih berjuang untuk menghidupkan kembali bahasa dan budaya mereka, tetapi sayangnya masyarakat asli dalam bentuk tradisionalnya sudah punah. Cara Yemay, que es tengo hambre. Tengo hambre, cariño. Yacogia, tengo frío. Yacogia. Cree es sol y cree es luna. ¿Y cómo aprendiste? Lo que pasa es que cuando era chico, estaba en el liceo, participé en una obra de teatro sobre los Selknam. Y ahí aprendí, y eso me recordaba como unas cuatro frases. Pero como dice el Vicente, hay como un diccionario. Por ejemplo, está yo, es ya, tú, ma, él, ta, mío, mi, ya, car, ya. Ay, no sé cómo se pronuncia. Hola, weje, se. Jadi itu adalah lagunya warga Selknam dulu, dan itu adalah rekaman terakhir, itu pun di tahun 1960 sekian. Setelah itu udah nggak ada rekaman lain, bahasanya apapun segala macam sudah nggak sisa, sudah habis, kena bantai semua sama penjajah sayangnya. Oke, jadi sekarang aku lagi ada di Plaza Selknam. Memang di kota Porvenir ini
mereka sangat menghargai penduduk asli Selknam yang benernya menduduki daerah Porvenir ini udah 11.000 tahun yang lalu. Cuma saat datang penjajah, akhirnya mereka sampai dibawa menjadi sirkus, ngajari jahit, apa segala macam. Terus orang-orang Eropa datang ke sini, bawa bajunya, terus ada banyak dari mereka juga mati kena penyakit-penyakit yang bawaan dari Eropa, semacam kayak flu Spanyol, flu Eropa, wabah hitam, pesta negra. Akhirnya banyak penduduk asli yang Selknam juga ikut meninggal. Karena mereka nggak terbiasa kena kayak penyakit dari luar gitu loh. Kalau penyakit daerah kayak gini mereka masih bisa menyembuhkan gitu loh. Mereka pakai baju dari Eropa dipakai. Setelah itu mereka kena penyakit karena terkontaminasi kan bajunya. Kena sakit terus akhirnya mereka meninggal. Jadi ini adalah ya patung-patung Selknam. Sayangnya sudah tidak tersisa siapapun lagi. Sí, o sea, como muy entretenido, también como muy distinto, ¿cachai? O sea, como la gracia es como en el fin del mundo, igual, literal, ¿cachai? O sea, de repente que para uno que vive cotidianamente acá es como... de repente, no sé, llegas tú, Sony, sí, uno de nuevo se reencanta con su lugar de sí, donde vive, obvio, o sea, yo vivo en Indonesia, o sea, yo vengo de Indonesia y todo esto como... muy distinto todo. Pero estos vientos fuertes es normal, es como todos los días es así. Todos los días. Uf, wow. ¿Es siempre verde el color? Siempre verde. Mira, este naranjo que tú ves es el estromatolito que está vivo. Y el otro que es gris está ya muerto. Sekarang aku berada di Taman Estromatolith. Apa itu estromatolith? Itu adalah struktur berlapis yang dibuat oleh mikroorganisme terutama cyanobacteria yang menangkap dan menyatukan sedimen. Mereka telah ada di bumi selama lebih dari 3,5 miliar tahun, menjadikannya salah satu fosil tertua di planet ini. Estromatolith dianggap sebagai jejak kehidupan pertama di bumi yang menghasilkan oksigen di atmosfer sehingga memungkinkan munculnya kehidupan yang seperti kita kenal sekarang. Estromatolith ini sangat penting bagi ilmu pengetahuan karena bisa memberi petunjuk tentang bagaimana kehidupan di bumi dimulai dan bagaimana atmosfer kaya oksigen pertama kali terbentuk. Dan estromatolith yang kalian lihat di Porvenir ini itu sangat langka karena kebanyakan estromatolith di dunia sudah menjadi fosil, sedangkan yang di sini masih hidup dan berkembang. Es por eso que esos caballos que están allá al fondo no deberían estar aquí. Porque si pisan, los estromatolitos que están vivos los matan. ¿Cómo los matan? Mueren porque eso es vida, esto genera oxígeno, entonces no genera oxígeno a la atmósfera, por lo tanto sí hay que cuidar. Oh, mira. Wow. ¿Son plantas o qué? Son fósiles. 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 Y se supone que estos también crearon la capa de ozono. Así que es importante poder cuidarlo y la gente poder saber tomar conciencia de que no hay que pisarlo, no tienen que estar los caballos acá cerca. Quedan poco. Quedan poco. Wah, ini penyebabnya nih. Kalau hal-hal kayak gini bikin aku tertarik. Ini udah jam 1.34, kapal ferinya balik jam 2. Jadi ini harus lari dan masih jauh. Gak tahu nutut gak? Akhirnya sampai di kapal. Tepat waktu, hampir aja pas mau tutup itu pintunya, kita lari, kita tunggu bentar. Ya langsung naik, lari. Muchas gracias, Yas, y Marco, y Vicente. Ustedes son muy increíbles. La gente en Porvenir es muy amable. Sí o sí hay que volver en Porvenir. Y ustedes, Yas, Marco y Vicente, ya tienen casa en Indonesia. Así que vienen nomás. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Semoga kalian enjoy videonya tentang kota paling selatan di dunia. Dan ya, seperti itulah videonya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.